Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, sekarang saya ini ada di wilayah Sedayu, termasuk di dalam Kabupaten Lamongan. Di tempat ini saya napak tilasi seorang tokoh yang namanya Bondan Kejawan, yang mana dalam cerita yang lalu diceritakan bahwa Bondan Kejawan saat umur 11 tahun diperintahkan oleh Beri Kertabumi agar Ki Masahar, orang kepercayaan dari Beri Kertabumi ini, membawa putranya, yang mana diharapkan putranya ini diajari hal-hal yang berkaitan dengan laut. Oleh sebab itu Ki Masahar ini membawa Bondan Kejawan ini menuju ke utara, yaitu ke Laut Jawa, tepatnya ada di Lamongan, dan lebih tepat lagi yaitu ada di desa Sedayu. Oleh sebab itu Bondan Kejawan di tempat tepian laut, masyarakatnya hidup dari nelayan. Penghidupannya mencari ikan. Setiap hari mengetahui luasnya laut membentang, sehingga mempengaruhi cakrawala pemikiran, yaitu pikiran yang luas, cakrawala yang luas, membuka hati yang begitu luas. Tetapi juga di tempat-tempat lebih ke selatan dari wilayah Sedayu, maka di sana diketahui orang yang bergelut dengan sawah. Di musim-musim penghujan, banyak di antara mereka yang hidup bertani. Tetapi jauh masuk ke sebelah selatan, di sana banyak hutan. Hutan-hutan yang subur tanahnya, yang bisa ditanami berbagai macam palawija, kacang tanah, jagung, lombok, dan masih banyak lagi yang bisa ditanam di tanah-tanah subur karena tanahnya banyak mengandung humus. Nah, selama 4 tahun Bondan Kejawan ini belajar hidup sebagai petani, hidup sebagai nelayan, dan hidup memecahkan berbagai macam persoalan. Tetapi di tempat itu ada Ki Ajar Sedayu yang memiliki berbagai macam ilmu kesaktian. Oleh sebab itu anak kecil ini yang memang sengaja dididik untuk menerima pelajaran-pelajaran hidup, langsung bersentuhan dengan alam, maka Bondan Kejawan ini pun juga disentuh oleh ilmu-ilmu kesaktian. Apalagi hasrat dari anak muda ini yang tumbuh menjadi remaja, sangat suka belajar tentang ilmu-ilmu kadigdayan. Setelah ketemu dengan Ki Ajar Sedayu, maka Ki Masahar hanya tutwuri, karena Ki Masahar adalah selaku orang tua dan juga
selaku abdi dari Bri Kertabumi untuk terus mengikuti dan mengawasi perkembangan dan perjalanan dari Bondan Kejawan. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari Ki Ajar Sedayu ini, Bondan Kejawan mendapatkan pelajaran-pelajaran ilmu kadigdayan. Oleh sebab itu, Bondan Kejawan tumbuh menjadi seorang remaja yang lincah, gesit, keras kepala, pemberani. Dasar-dasar itu sudah dimiliki sejak kecil, sejak di Tumapel. Tetapi setelah mendapatkan sentuhan-sentuhan dari para sesepuh di Sedayu, maka pengalaman hidup Bondan Kejawan semakin tajam dan semakin matang. 4 tahun menempa dirinya di tengah-tengah masyarakat petani dan juga masyarakat nelayan. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang saya ceritakan yang lalu, Ki Masahar akhirnya dipanggil oleh Bri Kertabumi ke Keleng. Tentu saja putranya Bondan Kejawan juga diajak untuk pergi ke Keleng. Ternyata setelah Bondan Kejawan ini dikenalkan dengan istana di kerajaan, maka Bondan Kejawan pun wawasannya semakin luas. Apalagi diberikan kesempatan di istana ini untuk mengenal lingkungan istana dan juga mengenal penghuni-penghuni istana, para prajurit dan juga para putra-putra bangsawan yang ada di lingkungan istana. Diceritakan pada cerita yang lalu, Bondan Kejawan kemudian bersama dengan teman-temannya untuk bebedak atau berburu. Tetapi perburuan yang dilakukan oleh pemula tentu saja sifatnya hanya rekreasi saja. Tidak mungkin mereka-mereka itu menghasilkan hasil dari buruan. Karena berburu itu dibutuhkan strategi dan kepandaian. Tetapi kalau hanya berangkat ke hutan membawa senjata panah, tumbak, tetapi kalau tidak memiliki keahlian, maka tentu saja dia hanya bermain-main saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat-saat Bondan Kejawan ini meninggalkan istana untuk bersenang-senang dengan temannya berburu ke hutan, maka kesempatan itu dipakai oleh Ki Masahar untuk menjelaskan tentang Bondan Kejawan. Dan oleh Bri Kertabumi, dia anak yang dianggap mempunyai bakat-bakat, baik itu bakat di dalam mempelajari berbagai macam pengetahuan, juga berbakat sebagai seorang pemimpin. Nah, oleh sebab itu Bri Kertabumi melihat perkembangan anaknya, sungguh dia kagum. Di samping wajahnya yang begitu tampan, juga memiliki kecerdasan otak yang bagus. Oleh sebab itu Ki Masahar diberikan sebuah tumbak, yaitu tumbak Kiai Pleret, yang mana tumbak ini pada suatu saat nanti, di saat waktu yang tepat, agar diserahkan kepada Bondan Kejawan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di samping itu juga Ki Masahar juga mempunyai ide dan gagasan untuk menambah wawasan pengetahuan
maka perlu Bondan Kejawan ini mendapatkan guru dan situasi yang harus berbeda dengan Sedayu. Hal itu mumpung Bondan Kejawan masih berusia 15 tahun. Dan ini merupakan kesempatan untuk mempersiapkan seorang putra yang memiliki jiwa-jiwa kesatria dan mempunyai pandangan-pandangan yang begitu luas. Karena dasar-dasar sudah diperolehnya di Sedayu. Ki Masahar kemudian mencetuskan idenya untuk mempertemukan Bondan Kejawan dengan sahabatnya, yaitu Ki Ageng Taruk. Tentu saja Bri Kertabumi sangat setuju. Oleh sebab itu, saat waktu diperolehnya dengan tepat, dipanggillah Bondan Kejawan menghadap ayahandanya, yaitu Prabu Bri Kertabumi, penguasa Keling. Di saat bersama dengan ayahnya, yaitu Ki Masahar, karena Bondan Kejawan itu belum tahu siapa ayah sejatinya. Yang dia ketahui, Ki Masahar itulah ayahnya. Oleh sebab itu dia selalu memanggil bapak. Oleh sebab itu bersama bapaknya, Bondan Kejawan menghadap Bri Kertabumi. Nah, di tempat itulah Bondan Kejawan baru tahu kalau Bri Kertabumi itu, Raja Keling itu adalah ayahnya. Tentu saja hal itu menjadikan hati dari Bondan Kejawan menjadi sangat senang dan bangga. Karena dia memiliki ayah seorang raja. Demikian juga Bri Kertabumi. Dia juga bangga memiliki anak yang sangat bagus. Bagus fisiknya. Juga bagus perangainya. Dan kejiwaannya yang bagus juga. Karena memiliki kemauan-kemauan yang keras. Yang selalu positif. Oleh sebab itu, Bri Kertabumi mengatakan kepada anaknya, "Wahai putraku, kamu adalah putraku laki-laki yang ke-14. Saudaramu menyebar di mana-mana. Tetapi kamu adalah putraku yang laki-laki yang ke-14. Oleh sebab itu, kamu berhak seperti saudara-saudaramu yang lain. Berhak menyandang gelar Raden. Mulai saat ini, saya beri gelar Raden. Jadi nama lengkapnya adalah Raden Bondan Kejawan." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Bri Kertabumi mengambil 2 pusaka. Yang mana pusaka ini kemudian diserahkan kepada putranya, yaitu Bondan Kejawan. Adapun pusaka ini yang satu cukup besar dan yang satu tidak begitu besar. Pusaka yang kecil itu setelah dibuka dari warangkanya polos dan warnanya hitam, tidak ada loknya. Nah, keris ini diberi nama Kiai Malelo. Keris yang diberikan kepada putranya itu diberi nama keris Malelo. Yang mana keris ini
tidak mempunyai lo sama sekali. Oleh sebab itu, keris ini digolongkan keris yang apa ngawak wojo. Apa ngawak wojo itu adalah keris yang lurus tanpa ada lo. Dan polos. Bahkan tidak ada pamornya. Nah, inilah keris apa ngawak. Apa ngawak wojo. Kemudian keris yang kedua yang diberikan kepada putranya, yaitu keris Kiai Maheso Manular. Keris ini seperti keris-keris yang lain. Besar dan memiliki lo. Dan pamornya juga sangat bagus. Nah, oleh sebab itu, dua pusaka ini diserahkan kepada putranya, yaitu Bondan Kejawan. Setelah pusaka ini diterima, maka Beri Kertabumi kemudian mengatakan, itulah tanda kamu adalah putraku. Dan itu adalah tanda kamu adalah seorang Raden. Terima kasih, Romo Prabu. Keris Kiai Malelo dan keris Maheso Manular saya terima. Baiklah, putraku, sekarang dengarkan baik-baik. Ayahandamu akan berkata, dan kamu harus mendengar kata-kata ini. Mulai saat ini, kamu sudah menjadi seorang kesatria Mojopahit, kesatria Keling, kesatria putra dari Beri Kertabumi. Oleh sebab itu, putraku, sebagai seorang kesatria harus memiliki banyak ilmu. Oleh sebab itu, aku perintahkan kepada bapakmu, yaitu Ki Masahar, untuk mengajakmu pergi ke suatu tempat, yaitu ke sebuah dukuh, namanya Dukuh Tarub. Kamu akan berguru pada seseorang yang aku percaya, yaitu Ki Ageng Tarub. Ngesto akan dawuh Kanjeng Romo. Aku mengharapkan belajarlah sungguh-sungguh di tempat itu. Rengkuhlah, timbalah semua ilmu yang dimiliki oleh Ki Ageng Tarub. Aku percaya kamu akan bisa menerima segala pelajaran yang diberikan oleh Ki Ageng Tarub. Terima kasih Kanjeng Romo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Ki Masahar mengumpulkan 50 prajurit yang dipimpin oleh Senopati Jabung. Kemudian 50 orang prajurit ini dikumpulkan oleh Ki Masahar dan dibaiat bahwa jangan ada yang pernah membocorkan rencana kepergian putra raja, yaitu Bondan Kejawan, yang sekarang ini sudah bergelar Raden Bondan Kejawan, untuk pergi ke Tarub. Dan jangan ada yang membocorkan kalau Raden Bondan Kejawan itu adalah putranya Raja Keling, yaitu Beri Kertabumi. Semuanya itu demi keselamatan Bondan Kejawan, dan juga keselamatan
dari kamu yang mengantarkan. Karena musuh-musuh Keling, musuh-musuh Mojopahit itu ada di mana-mana. Oleh sebab itu, aku mengharapkan persiapkan dirimu masing-masing. Besok kita berangkat. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya besok paginya Senopati Jabung bersama Ki Masahar dan 50 prajurit mengawal kepergian Ki Masahar bersama dengan Raden Bondan Kejawan menuju ke Pedukuhan Tarub atau Pakuwon Tarub. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam perjalanan setelah sampai di perbatasan hutan Mentau, setelah berhari-hari berkuda dari Keling menuju ke barat, saat masuk ke wilayah hutan Mentau di bagian utara, tiba-tiba rombongan itu terhenti karena ada orang yang menghadang. Tentu saja Ki Masahar kemudian memerintahkan kepada Senopati Jabung untuk melakukan negosiasi apa yang dikehendaki oleh mereka. Dan Rakrian Mantri Hino Ki Masahar ini memerintahkan kepada Senopati Jabung agar orang-orang yang menghadang itu bisa memberikan jalan, karena mereka adalah orang-orang penting dari Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena orang-orang yang membegal ini oleh Senopati Jabung dikatakan bahwa dirinya dan rombongan ini adalah para prajurit Mojopahit, maka orang-orang yang menghadang ini justru malah mentertawakan. Mengapa? Karena mereka tidak berpakaian prajurit. Mereka berpakaian biasa. Tetapi Senopati Jabung mengatakan dirinya dan rombongan itu adalah prajurit-prajurit Mojopahit. Tentu saja orang-orang yang menghadang, yang jumlahnya juga hampir sama, mentertawakan Senopati Jabung. Bahkan para pembegal ini memerintahkan kepada Senopati Jabung agar menyerahkan kuda-kuda yang ditunggangi oleh orang-orang dan menyerahkan harta yang dimiliki, sehingga dia boleh lewat di tempat ini kalau seluruh harta dan kudanya ditinggal. Tentu saja Senopati Jabung tersinggung dengan ucapan itu. Setelah itu Rakrian Mantri Hinu tidak sabar lagi memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk membasmi orang-orang itu, dan khusus kepada Senopati Jabung agar mengawasi Raden Bondan Kejawan.
maka pertempuran pun tidak bisa dihindari antara para pembegal dengan orang-orang yang mengantarkan Raden Bondan Kejawan. Setelah pertempuran ini berlangsung, Raden Bondan Kejawan yang selalu diawasi oleh Senopati Jabung tidak sabar. Anak yang masih berumur 15 tahun ini tidak terima kalau dirinya ini dibelenggu, tidak boleh kemana-mana. Akhirnya dia bedal dengan kudanya dan langsung dia menghunuskan kerisnya, yaitu keris Kiai Malelo, ada di tangan kanannya. Yang dituju adalah pimpinan begal itu. Tentu saja Senopati Jabung menjerit, terutama Ki Masahar, tetapi tidak bisa dicegah. Pertempuran 1 lawan 1 antara anak yang umur 15 tahun ini menghadapi orang yang bertubuh besar, berewok, dengan keris di tangan kanannya yang begitu besar, menghadapi anak kecil dengan keris yang kecil. Setelah adu keris, ternyata beberapa kali bentingan keris Malelo yang diadu dengan keris pimpinan pembegal itu, ternyata keris Kiai Malelo patah menjadi 2. Dan apesnya keris dari tangan kanan pembegal itu merambah perutnya Raden Bondan Kejawan, sehingga Raden Bondan Kejawan terjungkal dari kuda. Ki Masahar menjerit sejadi-jadinya karena dia mengira Raden Bondan Kejawan tidak selamat dengan sabetan keris itu. Setelah berguling-guling jatuh dari kudanya, dan kemudian juga pimpinan pembegal itu turun dari kudanya, langsung memberikan tambahan tusukan-tusukan. Saat Raden Bondan Kejawan ini terguling-guling, maka tiba-tiba Raden Bondan Kejawan ini justru malah bisa membalas, karena dia mencabut kerisnya yang satu, dan keris ini menyobek perut dari pimpinan begal itu. Maka darah menyembur dari perut pembegal itu. Ternyata Raden Bondan Kejawan sedikit pun tidak luka. Hanya goresan-goresan merah yang ada di kulit-kulit dari Bondan Kejawan. Tetapi tidak ada luka sama sekali. Goresan-goresan itu seperti orang yang dipecut dengan sapu lidi. Dalam bahasa Jawanya galer-galer. Tetapi tidak ada yang terbuka. Tidak ada darah yang keluar dari kulit itu. Kemudian datang lagi, yaitu wakil dari pembegal itu, yang begitu marah melihat pimpinannya terkapar bersimbah darah.
Maka berdirilah Raden Bondan Kejawan dengan pusakanya Kiai Manular, dan terjadi pertempuran hebat antara wakil para pembegal itu dengan Raden Bondan Kejawan. Karena wakil ini sama dengan pimpinan pembegal ini, dia seakan-akan meremehkan anak kecil. Akhirnya setelah terjadi pertempuran hebat, keduanya saling menyabet senjata. Berkali-kali yang namanya Raden Bondan Kejawan ini, mulai dari lehernya, mulai dadanya, perutnya, kakinya, bahkan tangannya, sudah tidak bisa terhitung berapa kali dia kena senjata dari wakil pembegal itu. Tetapi aneh, sedikit pun tidak luka. Tetapi begitu sekali keris yang ada di tangan Raden Bondan Kejawan ini, Kiai Manular menyabet tubuh dari orang yang disebut wakil pembegal itu. Maka hanya sekali sabetan mereka terkapar dan tewas. Akhirnya boponya Ki Masahar dan Senopati serta anak buahnya langsung datang. Kemudian menanyakan, bagaimana Raden, tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa, Bopo. Dia memanggil Ki Masahar itu Bopo. Rawat saja orang-orang ini. Yang mati, kubur saja. Kemudian yang lain datang menghadap, dan semuanya duduk sambil menundukkan kepala dan keris masing-masing berada di depan, merupakan tanda menyerah apapun yang akan dilakukan oleh senopati rombongan dari Keling itu. Mereka semuanya sudah menyerahkan diri. Oleh sebab itu, Ki Masahar mengatakan, aku bebaskan kalian semuanya, pulanglah. Tetapi ada yang mengatakan menyerahkan dirinya sepenuhnya, dan kalau diperbolehkan menjadi pengikut Ki Masahar, mengabdi kepada Ki Masahar. Oleh sebab itu, Ki Masahar tidak menghalangi maksud baik mereka. Baiklah, bagi kamu semuanya yang menginginkan pulang, pulanglah dengan senang hati. Tetapi bagi kalian yang ingin mengabdi kepada kerajaan Keling, aku pun tidak bisa menghalangi. Silakan. Akhirnya pembegal-pembegal ini ada yang pulang dan ada yang mengikuti Ki Masahar. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Padepokan atau Dukuh Tarup. Yang akan dituju adalah Ki Ageng Tarup atau Ki Kidang Telangkas. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah cerita selanjutnya? Bagaimanakah nanti kalau mereka sudah ketemu dengan Ki Ageng Tarup atau nama aslinya Kidang Telangkas itu? Tentu saja ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.